Pemirsa, asuransi syariah berpedoman pada ajaran Islam. Nah, apakah ini berarti bahwa asuransi syariah hanya untuk kaum muslim? Bersama saya Chandra Dewi, kita akan membahasnya tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Ibu Yeti Rohyatini, VP dan Head of Syariah Unit dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Andra. Oke, Bu Yeti, ini konsep syariah kan berpedoman pada ajaran Islam. Nah, bagaimana sebenarnya konsep syariah sendiri dalam asuransi? Konsep syariah sendiri sebetulnya itu adalah konsep yang universal sifatnya. Jadi bisa dilakukan dan diperuntukkan bagi semua golongan, tidak terkecuali. Nah, asuransi syariah didasari oleh niat atau keinginan untuk tolong-menolong. Sehingga kalau tolong-menolong kan boleh dilakukan siapa saja ya. Tetapi ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti sesuai dengan syariah Islam. Gitu. Ketentuannya seperti apa yang harus diikuti? Yang harus terbebas dari yang namanya riba, ketidakjelasan, perjudian, itu sudah jelas harus tidak ada hal yang seperti itu di dalam produk-produk syariah. Jadi ini memang konsep syariahnya sendiri berpedoman pada ajaran Al-Quran maupun hadis, begitu ya Bu ya? Asalnya memang betul, jadi semua aturannya itu berasal dari Quran, hadis, dan ijma. Tetapi tentu saja ini diterapkan di dalam muamalah atau bisnis sekarang, tentu aja itu adalah hal-hal yang mendasari atau memagari sehingga semuanya bisa berjalan dengan transparan, adil bagi semua pihak dan memberikan keuntungan. Oke, kalau begitu karena berpedoman pada Al-Quran dan hadis, apakah memang pada akhirnya asuransi syariah ini diperuntukkan hanya orang muslim, bagi orang muslim atau non-muslim juga bisa ikut serta? Iya, seperti yang saya tadi sampaikan, konsep syariah sifatnya universal, bisa dilakukan oleh siapa saja, digunakan oleh siapa saja. Jadi bukan hanya untuk muslim, non-muslim juga bisa lakukan. Oke, kalau begitu selama ini, karena kan asuransi syariah sudah cukup lama juga berkembang di Indonesia ya Bu ya. Selama ini apa sudah ada umat non-muslim yang membeli asuransi syariah? Banyak Mbak. Banyak? Banyak, betul. Jadi kaum non-muslim ini tentu saja melihat bahwa ini adalah peluang yang sangat bagus. Karena bagaimanapun syariah memiliki satu kriteria atau ketentuan yang bisa membatasi atau mengantisipasi kerugian atau ketidakjelasan. Karena semuanya transparan dan adil, maka relatif lebih memberikan kenyamanan karena bisa lebih dipercaya. Bukan berarti yang non-syariah tidak dipercaya, tetapi konsep kami mengharuskan kita lakukan seperti itu. Apakah rata-rata alasan dari kaum non-muslim membeli asuransi syariah karena ini? Karena memang kenyamanan dan transparansinya atau bagaimana? Pertama iya, tentu saja karena transparan dan nyaman, tentu orang akan lebih percaya menitipkan dananya atau risikonya untuk dikelolakan. Yang kedua adalah ada features-features yang dimiliki oleh asuransi syariah yang tidak dimiliki oleh produk atau konsep lain. Contohnya misalnya ada yang kita sebut dengan surplus underwriting. Ini adalah satu hal yang dihasilkan dari asuransi syariah, tapi tidak dihasilkan dari produk yang non syariah. Oke, dan mereka tertarik juga karena adanya surplus underwriting ini. Tentu, ya Bu ya? Karena ini akan menambah nilai polis. Jadi otomatis gambaran umumnya begini, kalau kita sehat, kita tidak klaim kan, maka kita akan mendapatkan penghargaan atas upaya kita menjaga kesehatan dan sebagainya, sehingga dana yang ada itu memang diperuntukkan bagi orang-orang yang mengalami musibah atau risiko. Yang sehat, yang tidak klaim, itu akan mendapat bagian juga dalam bentuk surplus underwriting. Oke, tapi bagi mereka yang non-muslim, bagaimana bisa yakin ya akan asuransi syariah ini, Bu Yeti? Pertama, barangkali mereka juga tahu bahwa konsep ini didasari oleh aturan atau ayat-ayat yang berasal dari Quran dan hadis, juga ijma. Mereka menganggap dan itu betul adanya bahwa ini adalah sama dengan kita melakukan ibadah bagi muslim gitu ya. Sehingga tentu saja dalam melakukan ibadah kita melakukan yang terbaik. Dan benefitnya adalah karena kita melakukan yang terbaik, tentu output atau hasilnya juga kan menjadi lebih baik. Oke, nah ini rata-rata dari mereka yang membeli produk asuransi syariah, rata-rata ya Bu, membeli produk asuransi jenis apa ya? Kebanyakan saat ini adalah produk unit link. Kebanyakan ya, tapi bukan berarti tidak ada produk lainnya. Oke, baik. Bu Yeti, terima kasih banyak atas waktu dan juga informasi yang diberikan pada hari ini. Namun saya harus mengakhiri perbincangan kali ini pemirsa. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh